Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu, khususnya adik-adik pelajar di rumah yang soleh dan soleha, berjumpa kembali bersama saya Kak Esmazi dalam pembelajaran kemuhammadiyahan dalam waktu Indonesia Belajar. Episode kali ini kakak akan mencoba menyampaikan materi tentang tahayul, bid'ah, dan khurafat. Pertanyaannya, kenapa materi ini diangkat dalam pembelajaran kemuhammadiyahan? Sebelumnya telah kita bahas apa yang menjadi latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Salah satunya yaitu keadaan umat Islam yang sudah tidak mengamalkan ajaran Islam yang utuh. Di sana masih ada penyakit-penyakit yang namanya tahayul, bid'ah, khurafat. Untuk itu, marilah adik-adik di rumah kita kenali penyakit-penyakit ini. Penyakit yang sangat berbahaya yang bisa menodai keberislaman kita, baik dalam ibadah maupun dalam akidah. Kita bahas satu persatu. Kita mengenal yang namanya tahayul. Kalau ada teman sedikit-sedikit ngomong sesuatu misalnya, itu mah tahayul. Nah, sekarang adik-adik tahu gak arti tahayul itu apa? Kenapa mengatakan seperti itu? Harus tahu. Tahayul itu berasal dari bahasa Arab ya. Yang kata dasarnya itu tahayala. Artinya hayalan. Nah, dekatlah ke Indonesia. Ketika di Indonesia akan menjadi berhayal. Artinya cerita hayalan manusia belaka, yang merupakan sesuatu yang tidak nyata dan tidak jelas asal usulnya. Jadi kalau kalian menyampaikan sesuatu yang tidak jelas asal usulnya, yang belum jelas kebenarannya, maka itu bisa diartikan tahayul. Artinya masih mengandalkan hayalan, tidak ada dasar yang jelas. Karena isi ceritanya kebohongan, kemudian tidak masuk akal dan bertentangan. Nah, ini dengan akidah ya. Adik-adik di rumah yang soleh dan soleha, kalian harus tahu, ketika kita mempercayai sesuatu dari sumber yang tidak jelas kebenarannya, kemudian mempercayai sesuatu yang bertolak belakang dengan akal sehat, mempercayai sesuatu yang belum jelas kebenarannya, itulah tahayul. Hati-hati. Jangan berpikir tahayul itu hanya mewabah pada waktu itu saja, pada waktu awal-awal Muhammadiyah berdiri pada tahun 900 saya. Sekarang pun banyak sekali tahayul-tahayul yang kalau kita tidak hati-hati itu akan mencelakakan kita semua. Mohon maaf adik-adik pelajar yang soleh dan soleha, ketika kalian misalnya meyakini meyakini sial dan untungnya suatu hari misalnya, atau meyakini adanya angka sial, atau kalian berupaya untuk meyakini satu keinginan, dan apabila keinginan itu disampaikan maka keinginan itu terpenuhi, dengan keinginan itu terpenuhi maka akan menjadikan kita menjadi senang atau susah atau berefek kepada diri kita. Itu hati-hati. Itulah tahayul
Jadi cerita bohong tidak masuk akal, bertentangan dengan akidah yang di dalamnya hanya berisi hayalan. Hayalan manusia belaka yang merupakan sesuatu yang tidak nyata dan tidak jelas asal usulnya. Dan biasanya tahayul ini sangat kental dengan lingkungan masyarakat yang tingkat pendidikannya masih sangat rendah. Karena itu kalian harus berilmu dan terus mencari ilmu. Kalau tidak mau terjerumus kepada ketahayulan tadi. Kemudian selain sangat rendah pendidikannya, juga logika dan daya kritisnya belum baik. Nah, ini artinya kalau kita kurang ilmu, maka kita akan mudah mempercayai satu kabar. Kalau kita tidak berilmu, maka kalian akan mudah tergoyang. Misalnya mempercayai kabar lahir pada tanggal segini. Kita buka Android, kemudian lihat di Android itu katakan dipesan berantai. Ada yang lahir pada hari ini harus ini. Kalau tidak akan seperti ini. Nah, ini kalau kita tidak kuat, tidak berilmu, dan tidak berakidah kuat, maka kita akan percayainya. Dan kita di sana sudah bertahayul, sudah berhayal. Harus hati-hati. Jika menerima kabar berseliweran di HP kita, di Android kita, itu kita jangan sampai kita begitu cepat mempercayainya. Sebelum kita tahu kebenarannya, sebelum kita paham dasarnya, itulah pelajar Muhammadiyah yang tidak mungkin dengan mudah mempercayai dan menelan bulat-bulat katakan satu kabar tanpa tabayun terlebih dahulu, agar terhindar dari tadi yang namanya tahayul. Adik-adik di rumah, waktu Indonesia belajar akan kembali setelah yang satu ini. Baiklah, ada di rumah masih bersama kakak di sini dalam Waktu Indonesia Belajar. Dalam pembahasan tahayul, bid'ah, dan khurafat. 3 hal yang menjadi penyakit utama umat Islam di tahun 1900-an, di awal tahun 1900-an pada waktu itu. Di samping tahajul, umat Islam pun terjangkit penyakit yang namanya bid'ah. Sering kita dengar orang bilang tentang bid'ah. Tentunya pelajar Muhammadiyah harus paham apa itu bid'ah. Jangan sembarang ucap kalau tidak tahu artinya. Jangan sembarang nuduh kalau tidak tahu isinya. Nah, itulah pelajar Muhammadiyah. Makanya pelajar Muhammadiyah tetap berilmu. Baiklah, kita bahas bid'ah itu ialah segala macam atau segala sesuatu apa saja yang baru atau mengadakan sesuatu yang tidak berdasarkan contoh yang sudah ada. Kalau bid'ah secara istilah adalah mengadak-adakan sesuatu dalam agama Islam yang tidak dijumpai keterangannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini. Jadi, mengadakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak diperintah oleh Allah di Quran, tidak dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis, kemudian dia melaksanakannya. Alasannya itu bagus, alasannya itu kalau dilaksanakan berpahala, padahal tidak ada dasarnya. Itu yang namanya bid'ah. Seperti bagus padahal tidak. Artinya melebih-lebihi atau artinya melebih-lebihkan atau mengada-adakan sesuatu yang tidak ada contohnya sama sekali. Adik-adik pelajar di rumah yang baik dan soleh dan soleha, kemudian perbuatan bid'ah itu pada dasarnya
memang tidak boleh dilakukan dan merupakan perbuatan yang tercela. Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah menyampaikan amanat dari Rasulullah. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama, maka ditolak dan tidak diterima, dan bid'ah namanya. Sedangkan dalam hadis dilanjutkan, setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana supaya diri kita terhindar dari perbuatan-perbuatan bid'ah dalam ibadah? Pertama, kita harus menjadi orang yang berilmu. Lagi-lagi berilmu dan berilmu terus disampaikan. Kenapa? Karena bid'ah ini, ahli bid'ah ini kebanyakan orang yang tidak tahu. Mereka mendengar sesuatu dari orang yang dianggapnya lebih pandai, lebih pintar, dia sendiri tidak menggali alasannya. Sehingga kita ketika menerima merasa benar. Lebih bahayanya lagi merasa paling benar dan nyaman dalam kebid'ahannya. Hati-hati ya adik-adik pelajar di rumah. Kalau menerima suatu ajaran, katakan dalam tata cara sholat, tata cara berdoa, atau tata cara ibadah lainnya, kemudian kalian tidak tahu dalilnya, tidak ada hadisnya, tidak ada Qur'annya, tidak ada tuntunannya, maka jangan diikuti dulu. Sebelum kalian, oh dasarnya dari sini, dasarnya dari sini. Itu baru pelajar Muhammadiyah yang cerdas, yang ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bid'ah itu seperti apa? Macam-macamnya. Adik-adik di rumah harus tahu bahwa bid'ah itu yang pertama ada bid'ah qauliyah. Bid'ah qauliyah i'tiqadiyah ini ya. Bid'ah yang bersifat pemikiran dan akidah. Contoh, misalnya ada pernyataan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih baik dari Nabi Muhammad. Itu namanya bid'ah qauliyah i'tiqadiyah ya. Kemudian yang kedua, bid'ah fil ibadah atau bid'ah dalam ibadah. Seperti membuat ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat, atau sholat atau puasa tertentu di luar syariat. Nah, misalnya puasa yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Puasa yang tidak disunnahkan, yang tidak ada hadisnya, kemudian kita menjalankannya. Sudah jelas kan? Kita puasa yang sudah disunnahkan itu pertama, misalnya puasa di tengah bulan, Ayyamul Bid. Kemudian ada puasa Tasu'a Asyura. Ada puasa Arafah. Ada puasa-puasa lain yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita menjalankan puasa yang tidak dicontohkan dengan alasan mendengar kabar, hanya menerima saran, hanya saran atau kabar dari orang tertentu, maka itu namanya bid'ah karena tidak ada dalilnya. Ada juga bid'ah lain yang kalian harus tanamkan, yang kalian harus ketahui ya. Di antaranya bid'ah fi ziyadatil ibadah. Tetapi dalam hal ini hanya bid'ah yang disampaikan adalah bid'ah fi usulil ibadah saja ya. Yang kalian harus tahu sesuai dengan pembelajaran dalam kemuhammadiyahan tentang bid'ah ini. Mudah-mudahan dengan kita mengenal bid'ah, kita bisa menghindari penyakit bid'ah yang sangat berbahaya. Orang bid'ah itu sangat membahayakan. Kenapa? Karena dia akan merasa paling benar dalam kebid'ahannya. Dan ketika dikasih tahu, karena dia tidak berilmu, maka yang ada adalah kemarahan, emosi, dan bahkan mengajak permusuhan. Makanya sangat berbahaya, dan betapa berbahaya namanya bid'ah itu. Untuk itu adik-adik pelajar Muhammadiyah, itulah alasan mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan memberantas yang namanya bid'ah ini di tahun 1900-an, di awal berdirinya Muhammadiyah, karena saking berbahayanya.
Adik-adik di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kakak di sini dalam Waktu Indonesia Belajar. Adik-adik di rumah, pelajar yang soleh dan soleha, yang Allah muliakan dan kakak banggakan, masih dalam Waktu Indonesia Belajar. Dalam segmen atau pembahasan kali ini, masih dalam tahayul, bid'ah, dan khurafat. Dan terakhir, yang harus kalian ketahui untuk dikenal yang namanya khurafat. Apa itu khurafat? Khurafat itu adalah kepercayaan yang muncul awalnya dari cerita pendek yang tidak masuk akal dan sama sekali tidak ada dasar kebenarannya menurut akidah Islam. Nah, itu khurafat, ya. Kalau tahayul itu lebih kuat ke berhayalnya, khurafat itu diawali dari cerita dulu, dari kisah-kisah sebelumnya yang disampaikan baik oleh nenek moyang, orang tua kita, atau saudara kita tentang sesuatu. Dan kita mempercayainya. Padahal tidak patut untuk dipercaya. Nah, itulah khurafat. Nah, kita harus tahu bahwa khurafat dan tahayul ini penyakit yang sama bahayanya. Ya. Yang sama merusaknya kepada akidah kita. Karena ujung-ujungnya tetap kepada kesyirikan. Khurafat dan tahayul terkait syariat semuanya terlarang. Nah, karena dalam khurafat ini ada unsur dusta atas nama syariat. Ketika kita diceritakan sesuatu tentang keangkeran suatu tempat misalnya, atau tentang kelebihan suatu benda dan akan berefek dengan benda itu, misalnya ya cincin ya yang katanya berisi. Ini sudah menjadi kebiasaan kita, percaya dengan jimat-jimat lah seperti itu. Di luar nalar kita. Maka ini akan sangat berbahaya. Karena kita akan menduakan Allah. Ada kekuatan selain Allah. Dan ini sudah menggelincirkan akidah kita. Karena khurafat itu. Adik-adik di rumah yang soleh dan soleha, mari kita hindari yang namanya cerita-cerita yang tidak ada dasarnya itu. Jangan kita mudah mempercayai. Ada sebuah ayat yang mengingatkan kepada kita semua. Ayat ini memberikan ancaman untuk orang yang memiliki keyakinan dusta tentang Allah. Di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 94. Boleh dibaca An-Nisa ayat 94. Dilihat di rumah. Buka Qur'annya. An-Nisa ayat surat keempat ya, ayat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humuz zalimun.
Barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah, sesudah itu maka merekalah orang-orang yang zalim. Ngeri sekali kan adik-adik sekalian. Untuk itu, jadilah kalian pelajar yang berakidah kuat. Tidak terjebak dalam kepercayaan-kepercayaan tahayul dan khurafat. Jadilah pelajar-pelajar yang haus untuk terus menuntut ilmu, sehingga ibadahnya berdasarkan ilmu, tidak terjebak kepada bid'ah. Hati-hatilah kepada ahli bid'ah, karena ahli bid'ah itu akan merasa benar dan merasa paling benar. Dan lebih jauhnya lagi, dia tidak mau diingatkan. Apabila ada yang mengingatkan, akan marah, tersinggung, karena merasa paling benarnya itu. Tahayul, bid'ah, dan khurafat adalah penyakit akidah dan ibadah yang bisa menodai pengabdian kita kepada Allah, yang bisa menodai keislaman kita. Untuk itu, jagalah kebersihan akidah kita, tidak terjebak dengan tahayul, tidak tergiring kepada cerita khurafat. Kuatkan akidah kita dengan lebih mengisi akal kita dengan ilmu, lebih banyak mengisi hati kita dengan iman. Insya Allah tidak akan tergelincir. Mengisi akal kita dengan ilmu, insya Allah kita akan berpikir lebih logis lagi. Dan kita akan selalu melihat dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini di atas segalanya. Sehingga penyakit yang sangat berbahaya itu akan jauh dari dalam diri kita. Penyakit tahayul, bid'ah, dan khurafat adalah penyakit yang pertama kali diberantas ketika Muhammadiyah berdiri di tahun 1912. Tahayul, bid'ah, dan khurafat bukan untuk dilestarikan, tetapi untuk dihindari, untuk dimusnahkan dari dalam diri kita dengan keilmuan, dengan akidah kita, dan dengan keimanan kita. Baiklah pemirsa TV-mu dimanapun berada. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam Waktu Indonesia Belajar. Demikian pembahasan episode kali ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita bersama-sama menutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.